Salam Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi yang indah ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai pada kita pada hari ini dengan memuji Tuhan. Kau yang terindah.
dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Sidang jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, karena Bapa Surgawi senantiasa memelihara hidup kita. Kita akan pujikan Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bersama, di dalam kehidupan kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menolong kami semuanya, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama kami boleh dapat menikmati hari demi hari dengan penuh sukacita di tengah segala keterbatasan yang ada. Tuhan, kami meyakini Engkau telah menyatakan satu karya yang indah di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Secara khusus ketika terjadinya pandemi COVID-19, ada begitu banyak hal yang kami hadapi bersama-sama, tetapi menjadikan kami boleh bersehati di dalam Tuhan untuk kami bersama-sama dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka,
supaya di dalam kehidupan mereka tetap teguh di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Di tengah merebaknya penyebaran COVID-19, ada begitu banyak kekuatan yang mencoba untuk menggeser kedudukan beliau. Tetapi kami meyakini oleh karena kuat kuasa yang Kau nyatakan, oleh karena hikmat yang Kau berikan, pada akhirnya Bapak Presiden yang kami kasih, Bapak Joko Widodo bersama dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan terus memimpin keberadaan Bapak Joko Widodo bersama dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula kami terus menyerahkan pimpinan kami yang lain yang ada di pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati satu persatu, supaya kuat kuasa-Mu akan terus nyata, di mana para pemimpin kami boleh bersehati sepikir bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya kuat kuasa nama-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau pun akan terus mewujud nyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga ketika saudara-saudara kami ada yang terpapar bahkan terjangkit virus corona, Engkau berkenan menjamah mereka sehingga mereka menjadi sembuh. Begitupun untuk saudara-saudara kami yang terdampak di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, kami yakin Engkau pun memulihkan kehidupan setiap pribadi, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini kami juga terus menyerahkan untuk seluruh warga negara Republik Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, sehingga seluruh warga negara Republik Indonesia pada akhirnya boleh terbebas dari virus corona yang saat ini sedang merebak. Kami meyakini bahwa tangan-Mu akan terus menolong setiap pemimpin dan seluruh warga negara Republik Indonesia supaya tetap menjalankan pembangunan negara, sehingga pada akhirnya di tengah adanya pandemi COVID-19 yang saat ini merebak bangsa dan negara, kami akan tetap dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kami meyakini karena tangan-Mu yang berkuasa, semua akan dapat berjalan dengan baik. Begitupun kami menyerahkan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami di dalam GGPI. Engkau wujud nyatakan karya-Mu, sehingga di dalam kehidupan setiap pribadi dapat bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan instansi terkait untuk melawan penyebaran COVID-19. Secara khusus kami menyerahkan untuk lembaga kesehatan yang ada di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia, baik itu rumah sakit maupun klinik. Tuhan memberkati sehingga semuanya akan dapat menjalankan tugas kewajiban dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan seluruh rumah sakit di tanah air dan juga klinik yang ada. Kami meyakini bahwa tangan Tuhan akan terus menolong, sehingga para dokter, perawat, dan juga karyawan, mereka semua terlindungi dan ada di dalam kesehatan dan kekuatan untuk terus dapat mengabdikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus memberkati, sehingga pada akhirnya gabungan Gereja Baptis Indonesia pun akan terus dapat berjalan dengan baik. Kami meyakini kuat kuasa-Mu akan terus Kau nyatakan, sehingga musyawarah besar yang tertunda dapat dijalankan kembali, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami, warga Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih, kami meyakini tangan-Mu akan terus berkarya di dalamnya. Begitupun kami terus menyerahkan Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Kami menyerahkan gereja induk dan gereja cabang. Tuhan memberkati supaya terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di tengah pandemi COVID-19. Kami meyakini tangan Tuhan akan terus menyatakan karya yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan setiap warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret akan tetap dapat menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, dan kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kami meyakini Kau juga akan terus memberkati panitia perancang gereja, supaya mereka boleh tetap menjalankan apa yang menjadi tugas mereka, sehingga pada akhirnya
pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Genesaret akan tetap dapat dijalankan dengan baik, sehingga nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami meyakini Engkau akan terus mewujud nyatakan berkat-Mu, pemeliharaanmu dan perlindungan-Mu bagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang mengalami kekurangan Tuhan berikan kelimpahan dan kemurahan, sehingga dalam kehidupan jemaat Tuhan akan dapat mengalami sukacita, damai dan sejahtera. Begitupun kami terus menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini harus dirumahkan oleh karena penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati sehingga mereka pada akhirnya dapat menikmati pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kembali. Begitupun jemaat yang harus bekerja di rumah, Tuhan berkati dengan hikmat dan kuasa, sehingga mereka dapat terus mengerjakan tugas dengan baik, sehingga kehidupan mereka diberkati senantiasa. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang bekerja di luar rumah, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, sehingga kesehatan, kekuatan mereka akan terus ada di dalam kehidupan masing-masing, sehingga mereka akan diberkati dalam kehidupan mereka semuanya. Kami terus menyerahkan anak-anak-Mu yang harus belajar di rumah, Tuhan berkati, supaya dengan hikmat-Mu mereka bersama-sama dapat meraih cita-cita mereka. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjalani kenaikan kelas, maupun juga mereka yang saat ini mencari tempat di mana mereka akan menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati semuanya, Tuhan buka jalan, sehingga kuasa kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka semuanya akan dapat benar-benar menikmati kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam segala berkat dan karunia-Mu. Kami menyerahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam kuasa tangan-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan biarlah saat ini Bapa, ketika kami bersama-sama menyerahkan doa syafaat kami meyakini bahwa Engkau berkenan untuk mendengar, Engkau berkenan untuk menjawab setiap seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu mengelilingi kehidupan kita, dan kita akan meyakini apa yang dilakukan Tuhan pada saat ini itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan membuka firman Tuhan, di mana pagi ini firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan kita pagi ini bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mari 1, 2, 3. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan gerannya untuk membawa Sadrak, Meshak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hal Sadrak, Meshak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, sedang dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Meshak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kamu memberikan jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Amin. Sedang jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan kembali dengan memuliakan Tuhan, dengan memuji Tuhan bersama-sama, tiang aman dan tiang api.
karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini, Tuhan menganugerahkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini, kembali kami ingin menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah berkat yang berasal dari Tuhan, kami kembalikan dengan ketulusan hati kami. Biarlah persembahan ini untuk bisa memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan, persembahan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, silakan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan berkati persembahan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh bersukacita di dalam peribadatan yang sampai saat ini masih harus kita lakukan di rumah masing-masing. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa supaya semuanya segera dapat berjalan seperti semula. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita di dalam hidup kita hari demi hari selama hampir 3 bulan, di mana kita semua menghadapi penyebaran virus corona 19 yang sampai saat ini masih begitu santer berita peningkatannya. Saya tetap berharap kepada kita semuanya supaya kita akan tetap dapat menjadi orang-orang yang dapat mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga kita boleh bersama-sama menikmati hari demi hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Allah menyertai umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami, di mana dalam kehidupan kami saat pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh sampai di puncak peribadatan untuk mendengarkan suara suci-Mu. Tuhan, kami meyakini Kau yang menuntun kami, memberi pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih, kami percayakan hidup kami kepadamu di saat kami bersama-sama menikmati firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita semuanya tentu pernah diperhadapkan dengan satu pilihan yang sulit. Bahkan kadang-kadang saking sulitnya saudara dan saya diperhadapkan dengan satu keadaan untuk memilih itu, kita diperhadapkan
untuk memilih hidup atau mati. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam keseluruhan kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara-saudara akan melihat betapa sulitnya pilihan yang mereka hadapi. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang terpandang di kerajaan Nebukadnezar, walaupun mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi karena penyertaan Tuhan, mereka dapat menikmati kehidupan yang layak di kerajaan Raja Nebukadnezar. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, suatu ketika di saat ada satu perubahan, di mana Raja Nebukadnezar membuat satu patung dari emas, kemudian memberikan perintah kepada seluruh rakyat. Ketika ada bunyi gambus, ketika ada bunyi kecapi, ketika ada canang bergemerincing, ketika ada seruan-seruling sangkakala dan seterusnya, setiap rakyat harus tunduk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Pilihan itu terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Memilih hidup dengan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, atau mati dengan keadaan tetap taat untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas di dalam peraturan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar bahwa barang siapa ketika ada bunyi-bunyian dibunyikan bersama-sama, ada satu rakyat, ada satu orang, ada satu pribadi yang tidak mau tunduk menyembah kepada patung emas itu, maka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika kesempatan itu diberikan kembali oleh Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, setelah Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau tunduk menyembah ke patung yang dia buat, ketika pribadi dipanggil menghadap kepadanya, di sana ditanya sekali lagi oleh Raja Nebukadnezar, sekali lagi kukatakan kepadamu dalam bahasa saya, jika ada bunyi-bunyian dibunyikan, maka engkau harus segera tunduk menyembah kepada patung emas itu. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah keadaan yang sangat berbahaya itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bergeming terhadap komitmennya untuk tetap menyembah kepada Allah yang hidup, untuk tetap taat beribadah hanya kepadanya. Mereka berkata, jikalau memang Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak memberikan pertolongan kepada kami, maka sekali-kali kami tidak tunduk menyembah kepada dewa yang engkau buat itu. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pilihan ini sangatlah berat. Pilihan ini sangat sulit bagi bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi yang menyembah kepada banyak dewa. Hal ini bukan menjadi satu masalah, ini tidak menjadi satu persoalan bagi mereka. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebagai orang-orang yang dari masa kecilnya dididik oleh orang tua mereka untuk menyembah kepada Allah yang hidup, orang tua mereka mengenalkan mereka kepada pribadi yang layak disembah, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat.
Dan ketika tantangan itu datang, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego yang sudah mengasihi Tuhan Allahnya, maka mereka memilih untuk dapat tetap menyembah, taat kepada Allahnya yang hidup itu. Dan kita melihat ketika berhadapan dengan titah raja, di saat Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa ke depan perapian yang menyala-nyala, saudara-saudara, Alkitab menceritakan di sana bahwa nyala api itu dinyalakan 7 kali lebih panas dari biasanya. Sehingga orang-orang yang memegang Sadrak, Mesak dan Abednego untuk dimasukkan ke dalam perapian itu, belum sampai memasukkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, para algojo sudah mati duluan. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana di dalam kehidupan kita melihat satu tekad yang kuat, satu keadaan yang betul-betul menjadi teladan bagi kita semuanya. Di dalam keadaan yang paling sulit, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap memiliki satu keputusan: taat menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan dalam tungku perapian yang menyala-nyala itu, nyata di sana satu perbuatan Allah yang ajaib yang tidak bisa diterima akal. Allah begitu mengasihi Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan ketika ada di tengah-tengah tungku perapian yang menyala-nyala itu, jikalau tadi para algojo di depan, baru ada di depan tungku perapian itu mereka sudah mati, justru Sadrak, Mesak dan Abednego jangankan mati, pakaian mereka tidak terbakar. Dalam penglihatan Nebukadnezar, pakaian mereka menyala-nyala. Dan satu hal yang menjadi luar biasa dari peristiwa ini, dalam penglihatan Nebukadnezar, ada 4 pribadi yang ada di tungku perapian yang menyala-nyala itu. Dia berkata kepada pengawalnya, "Bukankah 3 orang yang kita masukkan ke tungku perapian yang menyala-nyala itu?" "Benar, Tuanku Raja. Tetapi lihatlah, ada 4 orang yang di sana. Yang satu, dia begitu luar biasa, seperti malaikat." Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian ini menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya, menjadi satu wawasan bagi kita orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan kita, di saat kita membaca bagian ini, saudara-saudara, ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa itu adalah prainkarnasinya Kristus. Yang disebut Immanuel di dalam Perjanjian Baru mewujud nyatakan pribadinya melalui peristiwa di mana Sadrak, Mesak dan Abednego ada di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita sekalian. Allah menunjukkan melalui kesaksian Alkitab supaya saudara dan saya tetap menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang senantiasa menyembah kepada Allah yang hidup. Walaupun saudara dan saya harus menghadapi berbagai macam pilihan yang sulit. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi orang-orang percaya yang mau menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala keadaan. Baik keadaan yang sulit, baik di dalam keadaan yang hidup penuh dengan tantangan, di dalam hidup penuh dengan persoalan,
jangan lupakan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti menyertai engkau seperti yang dilakukan Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dapat menunjukkan kehadirannya di tengah saudara dan saya untuk memenuhi segala keperluan kita. Dengan caranya yang ajaib, saudara dan saya pasti akan ditolong oleh Allah. Dengan caranya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, saudara dan saya pasti akan dilepaskan dari persoalan-persoalan yang sulit. Kita mungkin saat ini merasa seorang diri di dalam menghadapi segala situasi, menghadapi krisis yang kita alami. Kita bahkan merasa sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semuanya, di dalam keadaan yang paling sulit itu pun Allah ada bersama dengan engkau. Karena itu percayalah bahwa di dalam kehidupanmu, di saat engkau tetap taat, engkau tetap menyembah kepada Allah yang hidup, maka di dalam kehidupanmu pasti akan terus dapat menikmati penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sehingga saudara dan saya di dalam kehidupan kita bersama-sama dapat merasakan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Karena Tuhan senantiasa memimpin, menuntun langkah kita di dalam situasi apapun. Tuhan yang berkata bahwa di dalam kehidupan kita semuanya Dia siap untuk menolong. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karenanya pada pagi hari ini ketika saudara dan saya melihat kehidupan kita bersama, paling tidak sudah hampir 3 bulan saudara dan saya menghadapi keadaan yang serba dibatasi. Mari kita tidak lantas menjadi orang-orang yang kemudian patah semangat. Mari kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang hilang pengharapan, putus asa dan sebagainya. Percayalah bahwa di tengah situasi kondisi yang paling sulit seperti saat ini, Allah ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yakinlah Tuhan Yesus begitu mengasihi engkau. Tuhan Yesus luar biasa di dalam penyertaannya kepada saudara-saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara-saudara. Di bawah naungan kepakan sayapnya, saudara-saudara akan merasakan aman. Di dalam naungan kasih Allah, saudara-saudara akan tetap merasakan sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Karena itu, mari kita menimbang keberadaan kita masing-masing. Saat ini, apakah kita dapat kehidupan kita tengah berputus asa? Apakah di dalam kehidupan kita, di tengah menghadapi pandemi COVID-19, ada persoalan lain yang datang dalam hidup kita sehingga kita menjadi sedih? Bapak, Ibu, Saudara, saya mau sampaikan kepada panjenengan semuanya, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, menyertai saudara-saudara sekalian. Tetaplah taat, tetaplah beribadah kepadanya. Nyatakan komitmenmu bahwa engkau akan tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan.
Jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati belas kasihan-Mu, bersama-sama di dalam kehidupan kami boleh menikmati kuasa-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kami boleh tetap merasakan sukacita, damai, dan sejahtera. Di tengah situasi kondisi yang sulit, yang hari demi hari semakin kami rasakan semakin berat, Tuhan, Kau beri kekuatan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Kau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang mau menyertai setiap kehidupan kami umat-Mu. Karenanya Bapa, kami mau taruh kehidupan kami di dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa di dalam kuasa-Mu Tuhan berkenan memampukan kami tetap berjalan, sehingga kami boleh sampai pada waktu di mana Tuhan menyatakan belas kasihan kepada kami semuanya. Terima kasih. Semua yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur. Apa yang Kau nyatakan dalam hidup kami sungguh-sungguh boleh kami rasakan. Berkat, belas kasihan, semua dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang berkenan mengikuti ibadah pada pagi hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan setiap pribadi merasakan penyertaan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami selama ini, di saat kami menghadapi badai kehidupan, kami telah patah semangat, kami telah kehilangan harapan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Pagi hari ini biarlah kami boleh mengambil satu keputusan seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tetap mau taat kepada-Mu, kami mau tetap menyembah kepada-Mu, karena seperti yang Kau lakukan, Kau nyatakan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan di sana. Kami meyakini itu pun akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan
Sungguh kami bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam peribadatan ini. Biarlah saat ini ketika kami mau kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan, biarlah setiap apa yang kami nikmati di dalam ibadah ini kami bawa, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang beribadah kepadamu. Kami yakin ketika kami melakukan semua yang Tuhan nyatakan kepada kami dengan ketaatan, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, maka segala sesuatu pasti Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan sampai yang tidak dapat kami terima dengan akal sehat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ada. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami menyerahkan segenap hidup kami, langkah kaki kami. Tuhan, kami yakin Engkau yang senantiasa memberkati, menyatakan berkat rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, dinyatakan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Pada hari-hari ini mungkin kita sudah mendengar ada begitu banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan sebagai gembala sidang, sebagai seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara, jangan bertindak sembrono. Tetap jaga diri, tetap waspada, supaya kehidupan kita tetap terjaga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mencobai Tuhan dengan tindakan-tindakan kita yang menurut kita benar, tetapi menurut Tuhan tidak. Karenanya pada pagi hari ini sekali lagi saya sampaikan, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri, dan gunakan alat pelindung diri di saat panjenengan keluar dari rumah, bekerja dan sebagainya, sehingga kehidupan saudara-saudara akan dapat menikmati yang terbaik yang Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Dan demikian pula pada pagi hari ini untuk saudara-saudara yang masih harus bekerja di rumah, tetap bertahan. Tuhan memberkati saudara. Bagi anak-anakku semuanya, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyatakan kasih karunia di saat engkau naik kelas, di saat engkau naik di dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yakinlah Tuhan pasti memberkati engkau. Pada akhirnya kami semua kru yang bertugas pada pagi hari ini menyatakan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semuanya. Haleluya.